Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Masih di season yang pertama, di episode ke 83. Di episode sebelumnya, dongeng sedang menceritakan Raga Sukma yang berada di rumahnya Tuan Saudagar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Ketika ramuan untuk Ki Saudagar telah siap, Ki Jakasuma, Mbah Kucubung, dan Mbah Jala ataupun Kang Jaladri kemudian mengobati Tuan Saudagar. Sementara itu, Ki Sanca dan juga Raga Sukma ditemani oleh Mbah Rencang atau Ki Rencang berada di ruang tengah. Karena dirasa kesal ataupun jenuh, Raga Sukma meminta izin ke Abah Rencang untuk berjalan-jalan ke depan. Yang dituju adalah tempat jaganya Mang Kalong dan juga Mas Naryo. Ketika Raga Sukma meminta izin seperti itu, Mang Sanca pun ikut mengikuti Raga Sukma untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh ataupun kesal. Tidak beberapa lama kemudian, karena memang letaknya tidak terlalu jauh, Raga Sukma dan Ki Sanca pun sudah sampai ke pos penjagaan. Memang terdapat di sana dua orang yang bukan siapa lagi kecuali Mas Naryo dan juga Mang Kalong Tea. Oh, Raga, ndak lama di dalamnya? Lama segini maka udah selesai. Ya, bila bisa dibilang sudah selesai ya sudah selesai. Tapi kalau Tuan Saudagarnya tetap saja harus proses gitu ya, karena racunnya sudah sudah menyebar ke tubuh-tubuh dan alat-alat vital. Waduh, kasihan juga ya Tuan Saudagar. Memangnya tadi kamu diminta apa, Raga? Sebenarnya mah tidak diminta apa-apa, Mas. Hanya saja menjelaskan tentang kronologi waktu kejadian itu. Jadi takutnya ada bahasanya, ada obat yang nanti berantem gitu di dalam. Maksudnya gimana? Ya misalnya gini, penyakitnya harusnya dikasih misalnya gula. Tapi saya kasih garam, kan jadi rasanya agak berbeda tuh. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bisa dimakan lah kalau sambal mah, gitulah Kang, kurang lebihnya. Oh gitu. Waduh, ternyata penyakitnya Tuan Saudagar ini ya bukan karena santet ya, bukan karena guna-guna, tapi karena teracun. Jadi bisa diobati gitu ya. Ya tentu saja. Walaupun ya di masyarakat kita mah masih kental pemikiran tentang yang masalah mistis-mistisnya, masalah goib-goibnya. Padahal mah semua hal juga istilahnya bisa dijelaskan. Tapi karena kita mah sudah kental dengan bahasa mistis-mistisnya, yang bahasa goib-goibnya, ya penyakit-penyakit yang tidak lumrah seperti ini selalu diartikan kepada hal-hal yang santet lah, guna-guna lah, ya perdukunan seperti itulah Kang. Benar, itu benar. Kalau diceritakan mah ini juga lagi rame di masyarakat. Memangnya ada apa Kang? Iya kan, ini ada katanya orang yang tunadaksa. Mohon maaf ya, Mas Naryo, tunadaksa teh maksudnya apa? Tuh, tunadaksa saja tidak tahu. Itu orang yang memiliki kekurangan di dalam fisiknya. Misalnya tangannya tidak ada,
kakinya tidak ada atau apa. Tapi ada juga yang misalnya tunawicara, orang yang tidak bisa bicara, tunarungu, orang yang tidak bisa mendengar. Ada lagi tunanetra, orang yang tidak bisa melihat. Nah ini tunadaksa, orang yang kekurangan dalam bentuk fisik. Itu maksudnya. Iya. Terus memangnya kasusnya seperti apa? Mas. Waduh, apakah benar ini Mang Sancang belum tahu ini? Kan saya mah dari kampung, baru mendengar juga. Oh iya ya. Nanging ora apa-apa, apa-apa. Tak ceritain nih. Wah, Mas Naryo, jangan banyak bicara, jangan banyak berkata-kata yang kemana-mana. Ayo ceritakan. Mang Kalong juga belum tahu apa? Piye iki? Mang Kalong kan tinggalnya di kota juga sama saya sama-sama. Masa cerita ini belum tahu Mang Kalong? Gak perlu banyak basa-basi atau Mas Naryo, kan orang teh merenang banyak kegiatannya. Kalau saya banyak pepergian, jadi jarang ngobrol sama orang-orang, jarang memperhatikan juga hal-hal yang demikian. Memang saya benar sempat dengar-dengar gitunya, ada yang katanya pelecehan gitu, pokok dia tunadaksa tapi bisa melecehkan gitu. Tapi ceritanya saya belum tahu ini, belum paham benar. Coba ceritakan Mas Naryo. Ya sudah, tahu popo. Nanti ku ceritain maksudnya. Kue rungukan dengarkan lah gitu. Mas, ayo dong cerita kalau mau cerita mah. Oh ya dah ya. Jadi ada seseorang yang memang tunadaksa, namun sudah diamankan oleh prajurit dan juga sedang diproses secara hukum. Apakah dia bersalah atau tidak? Yang jelas ini sudah dilaporkan dan ternyata banyak korbannya. Yang jadi menarik adalah si pelaku atau terduga ini, seorang yang tunadaksa ini melakukan tindakan kejahatan. Ya walaupun pasti dugaan, ini masih diperiksa ini melakukan pelecehan kehormatan kepada para perempuan ataupun wadon-wadon. Ya boleh dibilang pelecehan dan juga pemaksaan gitu. Nah pertanyaan saya, apakah memang bisa orang yang tunadaksa bisa melakukan hal yang seperti itu? Kan dia tunadaksa namanya juga. Mungkin dia untuk pakai baju juga. Itu tunadaksanya tunadaksa apa? Apakah tunadaksa kaki atau tunadaksa tangan atau apa? Yang saya tahu mah ya, yang aku tahu itu dia tunadaksa tangan, jadi dia masih bisa berjalan. Bahkan dia sudah, walaupun nggak punya tangan, dia bisa mengendarai kuda juga. Itu dia bisa berkendaraan gitu, kereta juga dia bisa kendarain. Jadi boleh dibilang walaupun dia tunadaksa, dia bisa tetap melakukan aktivitas gitu. Oh, dipikir-pikir mah orang itu teh hebat juga ya, walaupun tidak punya tangan gitu. Walaupun tunadaksa, dia bisa melakukan kegiatan ya seperti pada umumnya orang-orang, walaupun di atas keterbatasannya. Nah itu dia. Jadi walaupun seperti itu, dia boleh dibilang juga bisa melakukan hal-hal yang normal walaupun dalam keterbatasan dia. Terus apa yang jadi masalah kasusnya seperti itu? Jadi jangan terlalu panjang Mas, ceritanya langsung saja ke intinya. Iya, ini juga dengan intinya. Hanya saja kalau tidak dengan dia perkenalan dulu yang diduganya ini, tidak akan jelas, tidak akan aneh. Maksudnya gini loh, kalau orang itu dipaksa, direnggut kehormatannya,
kemudian atau dilecehkan, ya kalau dengan orang normal biasa kan biasa terjadi gitu banyak ya. Ya otomatis orang yang salah itu adalah orang yang ya dipaksa. Tapi ini dalam keadaannya orang yang didukanya ini adalah orang yang tunadaksa, orang yang tidak punya tangan. Jadi nah ini yang uniknya, ini yang istilahnya banyak dibicarakan sama orang. Oh ya juga ya, dipikir-pikir mah bagaimana orang yang tidak punya tangan bisa memaksa orang sampai direnggut kehormatannya, sampai istilahnya mau dipaksa berusaha seperti itu. Apakah orang-orang yang lainnya, maksudnya korbannya ini tidak mau melawan atau tidak bisa melawan, gimana tuh? Nah, yang ramai ini di masyarakat itu adalah dia memiliki kendam, memiliki ilmu, ya sejenis ilmu hipnotis, apa itu namanya ya? Oh, itu mungkin katanya ilmu hipnotis, ilmu yang bisa mempengaruhi pemikiran ataupun kesadaran manusia lah. Nah itu dia. Ya memang kalau di kita mah seringnya disebutnya ilmu gendam gitulah, ilmu ya untuk mempengaruhi kesadaran seseorang lah. Nah itu memang sanca betul. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Di sela-sela obrolan itu terlihat seseorang menghampiri tempat mereka mengobrol. Rupanya dia adalah Ki Jaka Suma. Jaka, apakah sudah selesai di dalam? Oh, belum Mang sebenarnya. Ya masih dalam proses, hanya saja saya bisa beristirahat dulu keluar. Kemudian sepertinya Mbah Kucubung juga akan pulang dulu. Paling untuk menunggu Tuan Saudagar, saya nanti sama Mbah Jala. Oh gitu. Jadi sekarang Mbah Jala dulu di dalam, kamu keluar dulu. Iya, pengen ya sedikit istirahat dan cari angin dulu lah. Capek di dalam wae panas dan juga jadi karena rasa ataupun jadi bosan gitu. Oh iya gak apa-apa tuh. Ini lagi apa ini? Ini lagi dengerin dongengnya Mas Naryo. Katanya ada orang yang digendam gitu. Tapi si pelakunya katanya diduga itu orang yang tunadaksa. Korbannya itu orang yang perempuan-perempuan yang banyak itu, sampai ada yang katanya dipaksa juga, katanya dicuri penghormatannya. Wah, ada kasus seperti itu ya? Waduh, duduk dulu. Tapi ngomong-ngomong, benar ini Kang Jaka Suma juga belum tahu ini? Ya sebenarnya disebut tahu ya tahu, tapi disebut enggak juga belum jelas. Karena mau tidak mau kalau kabar berita mah tidak tahu istilahnya. Kalau air itu hulu airnya tidak tahu. Kalau aliran ke hilir itu ujungnya muaranya juga tidak tahu. Artinya kita tahu mah di tengah-tengah saja karena ramai di masyarakat. Bener juga sih ya, tapi pendapatnya gimana nih? Apakah mungkin ini orang yang tidak punya tunadaksa seperti ini bisa memaksa orang ya? Memaksa orang untuk dilecehkan dan juga diambil, direbut kehormatannya seperti itu. Kasihan gadis-gadis ini. Oh, kalau menurut saya mah yang korban-korbannya ini tidak tidak bisa menggunakan ketenangan pikirannya dengan baik lah. Boleh dibilang mereka seolah-olah bahasa kasarnya sarwana gitu. Orangnya mungkin berniat, dianya juga sarwana, sama-sama juga pengen. Jadi seolah-olah mah ketika sudah terjadi disalahin orang yang melakukan. Ini yang tunadaksa ini. Masa orang yang tunadaksa dituduh istilahnya mau memaksa seperti itu, kecuali sama-sama suka. Jadi tidak ada yang bersalah sebenarnya menurut saya mah. Benar juga ya. Tapi orang-orang yang jadi korban ini kan kebanyakannya juga dayang-dayang, raden-raden yang tidak boleh dibilang ilmunya juga tinggi-tinggi gitu.
santri-santri gitu, pelajar-pelajar gitu. Jadi masa masih bisa dibohongin? Berarti bener kebanyakannya mungkin suka sama suka ya. Tapi dipikir-pikir mah kalau masalah ilmu gendam itu boleh dibilang juga masuk akal. Boleh bisa jadi perempuan-perempuan itu dipaksa dalam artian tidak sadar diri. Kemudian dipaksa lah. Tapi bener juga ya, rame soalnya. Masa orang yang sudah melakukan suka sama suka tapi mau menuntut dia supaya dihukum ya. Jadi gimana ini ya? Gini, Kang Mas Naryo ya kalau nggak salah. Kalau menurut saya memang kemungkinan itu bisa saja terjadi. Misalnya ada tindakan kejahatan yang bahkan dengan kata-kata pun seseorang bisa terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Apakah itu suatu tindakan kejahatan atau sesuatu yang lain yang diinginkan oleh yang mempengaruhi orang itu. Baik itu dengan kata-katanya, apalagi dengan pengaruh-pengaruhnya. Tapi kan orang ini kan gak ada itunya, gak punya pengaruh, gak memiliki istilahnya kekuatan dalam hal, bukan dibilang tenaga ya, pengaruh dalam artian ketokohan atau apa gitu. Begini, saya juga sedikit-sedikit menyaksikan, mengikuti hal yang seperti ini gitu. Hanya saja untuk kasus yang nyata dan jelasnya tetap saja harus diperlukan penelitian, ataupun kalau dalam kasus hukum harus diputuskan sesuai dengan peradilan, saksi, bukti, hukum-hukum yang berlaku di kerajaan kita. Memangnya apa hasil pemikiran kamu, Jaka Suma? Ini kan kronologinya ya, kronologinya. Kalau dari banyak cerita-cerita yang diceritakan lagi jadi cenah kebanyakannya. Menurut kata-kata orang yang ikut mendengarkan dan menyaksikan cerita dari si korbannya, pada mulanya mereka didekati. Setelah didekati, tumbuhlah dia menunjukkan rasa empati, seperti pengen dikasihani lah si pelaku ini oleh si korban. Ketika sudah dikasihani, karena memang dia tunadaksa gitu, kemudian dimintalah untuk mengantarkan, ya singkatnya seperti itulah. Kalau pengen tahu cerita lebih jelasnya mah sudah banyak orang-orang yang menceritakan gitu di di obrolan-obrolan pasar lah, di media-media masyarakat lah. Ya seperti kalau zaman sekarang mah di warung-warung kopi gitu, warung-warung banyak bercerita lah. Mungkin kalau masa sekarang mah itu ya sosial media gitu. Dilanjutlah Kang Jaka Suma mangga. Nah, itu banyak ceritanya yang diceritakan oleh masyarakat. Yang intinya pertama dipengaruhi dulu si korban ini dari segi psikologi lah. Waduh, psikologi teh apa? Apakah itu yang disebut untuk sikat yang untuk membersihkan huntu ya? Itu mah sikat gigi untuk membersihkan gigi dan mulut. Itu namanya sikat gigi, Kang Kalong. Kalau itu yang katanya ilmu untuk mempelajari itu alam itu, itu mah biologi, Mang Kalong. Kalau bentuk bahasa lainnya kubus itu apa? Itu mah persegi, Mang Kalong. Persegi itu mah, Mang Kalong. Kirain persegi itu yang anak-anak santri yang suka
belajar itu apa namanya pramuka gitu. Itu mah bersami perkemahan Sabtu Minggu. Aduh, jangan dulu kemana-mana ini. Masalah istilah mah nanti bisa mengerti lah. Tapi ini dulu apa itu psikologi apa maksudnya, terusin dulu ceritanya Kang Jaka. Ya udahlah kalau begitu mah kita lanjutkan saja ya ceritanya nih, dongengnya nih. Kalau menurut apa namanya istilahnya mah pendapat saya lah ini mah, kalau melihat dari kejadian-kejadian yang diceritakan gitu ya. Jadi kondisinya si korban itu dalam keadaan iba. Dalam keadaan iba tersebut dia diminta untuk mengantarkan si tunadaksa ini. Otomatis perasaannya secara psikologi merasa kasihan. Psikologi teh perasaan lah boleh dibilang gitu. Ketika di perjalanan, karena anak orangnya ini orang baru kan, tidak tahu jalan ini kemana, arah ini kemana, dia hanya ditunjukkan saja. Sampai menjelang tengah malam dia merasa khawatir. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kayaknya ini orang yang apa namanya sih, kalau benar ini si tunadaksanya memang memiliki motif itu sebagai pelaku, mengetahui keadaan orang yang tidak tahu jalan-jalan di kota besar seperti apa dan bagaimana. Kemudian dia otomatis kan bingung. Nah, kemudian perempuan kan pengen pulang cepat-cepat. Nah, ketika sudah malam, hampir malam tiba, belum sampai juga karena diarahkan jalannya yang terus-terus muter-muter lah seolah-olahnya. Jadi pusing kan, dia mulai khawatir. Tapi dalam keadaan dia tetap pengen menolong orang yang tunadaksa ini. Jadi boleh dibilang secara mental dia sudah khawatir, tapi secara emosional tetap kasihan kepada yang tunadaksa ini. Dan di lain sisi dia berpikir yang tunadaksa ini tidak akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang tidak senonoh lah kepada dia, karena memang orang ini sudah terlihat dalam fisiknya memiliki kekurangan. Istilahnya sampai sini pun si perempuan tersebut, si korban lah boleh dibilang, otomatis sudah dalam keadaan terpengaruhi pemikirannya, istilahnya akal sehatnya, tekanan mental dalam pikiran psikologinya sudah terganggu, tanpa gendam, tanpa pengaruh apa-apa dalam situasi yang seolah-olah serba salah lah gitu. Jadi enggak kena hipnotis atau kena gendam seperti itu. Nah, untuk yang kena gendam ataupun kena hipnotis ataupun ya guna-guna atau bahasa lain lah yang goib-goib lah, dalam hal ini cara kerjanya sama juga seperti itu. Intinya coba begini saja, Kang Sanca dalam kondisi seperti itu pasti Kang Sanca juga akan berpikiran seolah-olah tapi kasihan sama orang yang pengen ditolong, apalagi melihat dia memiliki kekurangan fisik. Di lain sisi misalnya Kang Sanca sedang diburu-buru harus pulang karena apa namanya istri atau anak di rumah sedang menunggu, ya otomatis kita merasa apa namanya terpararuguh lah dalam kondisi hati yang tidak tenang gitu. Apalagi ini sifatnya seorang perempuan, apalagi katanya diancam kalau seorang pasangan laki-laki dan perempuan malam-malam keluyuran di luar rumah itu sampai kalau bisa digerebek oleh warga. Nah, terus kemudian mereka konon katanya itu dari cerita-cerita ya, dari cerita-cerita mah gitu, masuklah ke penginapan. Nah, dalam keadaan kondisi tertekan inilah kemudian apa namanya si pelaku ini kemudian meminta si korban perempuan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa si perempuan itu mau? Kan istilah nama dia bisa menolak, bisa kabur. Kenapa dia juga ikut mau? Kalau seperti itu mah ya sama-sama saja. Si perempuannya mau, si apa namanya pengen berenang. Apalagi dalam cerita yang lain mah, kata pengakuan yang si tunadaksa mah justru dia yang dipaksa untuk apa namanya melakukan hal seperti itu oleh si perempuannya. Nah, kalau seperti itu mah semua orang bisa memberikan alasan Mang Kalong.
Ya mungkin yang tunadaksa memberikan alasan untuk supaya dia tidak disalahkan. Dalam hal ini si perempuan pun sama. Tapi kalau hanya satu perempuan saja mungkin kejadiannya bisa seperti itu Mang Kalong. Tapi yang saya dengar mah ini korbannya sudah lebih dari 5 orang. Bahkan mungkin belasan orang katanya. Oh seperti itu ya. Kalau gitu mah tuh gimana selanjutnya? Gini aja. Kemungkinannya secara tadi hasil pendapat Mang Jaka Suma gimana tuh? Ya intinya si perempuan itu bukan tidak bisa melawan atau tidak bisa kabur. Hanya saja dia dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan iba. Kan gini aja. Kalau kita misalnya berpikir sebagai seorang korban perempuan di sana, seorang perempuan kemudian diancam kalau sampai misalnya ketahuan sama warga keluar dari penginapan tersebut misalnya, kemudian dipergoki oleh warga akan dinikahkan. Nah pertama dipergoki oleh warga nggak mau, kemudian dinikahkan dengan orang yang tidak disukai karena kekurangan fisik, itu juga kan dia sudah tidak mau. Jadi otomatis ketika mau pulang pun tidak perlu diikat, tidak perlu diapa, tidak perlu dipaksa tetap tinggal. Dengan kata-kata seperti itu pun secara pemikiran si korban itu merasa takut keluar. Nah ketika di dalam ternyata diminta untuk melakukan yang tidak-tidak. Jadi secara singkat mah si korban itu dipaksa tapi dengan cara halus, dengan cara kata-kata. Nah dari sini memang kita harus bisa berpikir logis Mang. Artinya seperti ini maksud saya mah. Kan sudah banyak yang mengatakan para para wiku, para guru, para pemuka agama ataupun orang-orang yang memang selalu berpikir lah, orang-orang yang selalu memberikan nasihat. Kita harus hati-hati dengan kata-kata. Bukankah istilah nama hanya dengan modal kata-kata seseorang pemimpin bisa mempengaruhi rakyat banyak untuk melakukan hal-hal tertentu. Dengan pengaruh kata-kata seorang pemuka agama bisa menyuruh umatnya untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan bahkan dengan kata-kata pun seorang penjahat, seorang yang durjana bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan yang dia inginkan atau yang orang jahat inginkan. Dan kalau menurut saya mah konsep yang sama juga ketika ada orang yang kena gendam, kena hipnotis, kena tipu karena harta. Bisa menggunakan dengan cara yang bermacam-macam. Untuk bahasa kasarnya malah menggunakan segala kekurangan ataupun yang kekurangan dijadikan kekuatan. Ada yang misalnya seperti orang yang mengemis itu menggunakan kekurangannya untuk mempengaruhi orang supaya mau memberi kepada pengemis tersebut. Itu kan sudah istilah memanfaatkan kekurangan. Nah sebenarnya mah kalau mau berusaha mah tidak harus ada orang yang mengemis. Walaupun dalam hal ini kita harus bisa tetap istilah nama tidak merendahkan para pengemis. Karena kita tidak tahu apakah memang dia benar-benar susah dalam mencari kehidupan atau lain sebagainya. Intinya kita gunakan akal sehat dan logika saja. Dalam artian menggunakan juga perasaan, tapi jangan sampai terpengaruh dengan kepentingan orang lain. Gunakan akal sehat saja. Itu dia Mang Jaka. Seharusnya kan para perempuan-perempuan ini seolah-olah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang dari kota, bahkan ada yang anak Raden mungkin, istilah nama yang lagi so belajar sekolah lah, masantren lah. Tapi kenapa ya dalam saat ini mama santren belajar tuh ya. Tapi kenapa bisa terpengaruh? Kan tadi sudah dijelaskan. Posisinya bukan hanya logika dan pemikiran. Tapi dalam hal ini ada perasaan. Perasaan kasihan, perasaan iba, perasaan bergolak di dalamnya. Dipikir-pikir mungkin dia berpikir, iya juga. Bagaimana misalnya orang yang tunadaksa seperti ini bisa membahayakan kepadanya? Padahal ada kekuatan yang lain dengan cara ancaman waktu. Ketika malam, ketika dia keluar, dia akan dipergoki oleh warga. Nah itu sudah menjadi kekuatan bagi orang yang bisa memanfaatkan mah.
Kemudian kalau tidak menuruti katanya mau diancam. Nah, ancaman-ancaman seperti inilah, pengaruh-pengaruh seperti inilah yang menjadikan seseorang tidak berdaya. Nah, tapi dalam hal ini kita tetap harus melihat dalam satu sisi. Intinya, si korban harus mendapatkan keadilannya. Dan yang disangka pun harus dengan sebaik-baiknya. Bisa diproses, jangan sampai ada salah tangkap, ada salah hukum. Nah, dalam hal ini mah kita sebagai masyarakat melihatnya sebagai pembelajaran lah. Kalau ada orang yang mempengaruhi kita, kita harus tahu juga apa manfaat untuk kita. Jangan sampai kita bahasa kasarnya kena tipu. Leheng-leheng kena tipu harta. Kalau kena tipu ya masalah kehormatan seperti ini, terutama para kaum perempuan, kan ruginya bukan sehari 2 hari ini mah, tapi bisa seumur hidup. Ya tetap harus hati-hati saja. Iya ya. Kalau dipikir-pikir mah, kalau dipanjang-panjang ini ceritanya mah makin panjang ini. Sedangkan waktu terus berlalu ini. Waktunya ini Bang Sanja sudah mengingatkan Kang Dagol, katanya waktunya sudah cukup. Semoga terhibur. Ini mah parodi dari dongeng Raga Sukma ini, karena memang dongeng Raga Sukma ini adalah dongeng pengarang yang ya Bang Dagol mau menceritakan saja lah. Semoga jadi hiburan untuk yang menyaksikan dongeng Raga Sukma di episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Like, komen, subscribe, dan share-nya di antos ku Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui. Permio.